Tuh, izin cek sound terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Dengar ya, baik Suara ya. saya juga semoga aman ya. Aman, aman. Terdengar Ustaz. Baik, kita akan mulai ya Bapak Ibu sekalian jamaah haji 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabi mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada baginda alam yani habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kekuatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Tentunya mudah-mudahan kita mempunyai anggota badan ini bisa disyukuri oleh kita semua dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, izin bertanya terlebih dahulu, apakah suara ini terdengar jelas, Bapak Ibu sekalian? Pak Jumadi, halo Pak Jumadi. Oke, Assalamualaikum ah, Ustaz. Waalaikumsalam. Jelas Oh, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, sudah aman semua ya. Nah, Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah travel yang tergabung dari 5 travel yaitu Almira Travel, lalu PT Khalifah Asia, PT Fahmi Utama, PT Amanu dan PT Bagus Tour. Di kesempatan malam hari ini kita masih tetap menambah ilmu kita, mempersiapkan diri kita yang mudah-mudahan insya Allah nanti di keberangkatan 26 Mei kita dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya tadi sudah ada kabar gembira ya Bapak Ibu sekalian. Kabar gembiranya apa? Yaitu visa kita semuanya sudah ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini menjadi langkah baik, langkah awal kita dan kebaikan kita dan tentunya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang akan kita ibadahi di sana. Tentunya alhamdulillah karena sudah ada Ustadz Faris yang alhamdulillah sudah siap tentunya. Kita tidak akan berlama-lama Bapak Ibu sekalian karena kemarin kita mulai dari jam setengah 8, sekarang kita mulai dari jam 8. Tentunya ada yang masih aktivitas dari pagi sampai sore tadi dan malam ini harus mengikuti kajian online. Tapi ini manfaatnya untuk kita semua ya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ada rasa gelisah kenapa harus manasik online, kenapa harus ada acara lagi. Tidak, kita semua di sini mempersiapkan yang terbaik karena kita akan melaksanakan ibadah haji, di mana ibadah haji pahalanya tiada lain, tiada bukan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan dan tentunya apa yang kita harapkan itu harus dengan ilmunya sehingga apa yang kita lakukan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak berpanjang kalam, kami silakan kepada Al Ustadz Faris, kepadanya dipersilakan. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati calon ya haji, jamaah calon haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam kedua kita manasik secara online ini kita akan khusus membahas tentang beberapa fikih terkait dengan safar atau fikih perjalanan.
penting bagi kita untuk mengetahui hal itu, karena ilmu itu membuat amal kita menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu membuat amal kita menjadi lebih mudah. Ilmu itu membuat amal kita menjadi lebih bersemangat, gitu ya. Ilmu itu juga membuat manusia terus menuntutnya sendiri adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya Allah sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan tadi malam, akan lebih banyak diskusi dan tanya jawab teman-teman sekalian, sehingga kita akan tampung mana yang bisa saya jawab hari ini saya akan jawab, mana yang tidak bisa saya akan rujuk kembali, ya, karena saya nggak berani untuk menjawab berdasarkan duga-duga gitu, atau saya rasa enggak. Agama ini bukan apa yang saya rasa, ya. Agama ini adalah qaulullah, qaulur rasul, adalah firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman di Almira, ya, khususnya Mas Ihsan yang berjuang, Masya Allah, luar biasa sekali perjuangannya. Saya tahu betul karena terus koordinasi, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sampai Mas Ihsan itu bilang ke saya begini, ya, Ustadz, qadarullah, kalau sekiranya visa jamaah ini tidak keluar, saya akan belikan buat mereka furodanya. Bayangkan, ya, 6.000 sampai 8.000 itu Mas Ihsan berani gitu, karena menjaga komitmen kepada jamaah. Subhanallah, ya. Alhamdulillah, makanya saya bahagia sekali visanya keluar semua pada hari ini, di detik-detik akhir itu. Bukan hanya karena bahagia saya dan istri bisa berangkat, bapak-bapak bisa berangkat gitu, ya, tapi saya ngerasa bagaimana tanggung jawab dan pikiran Mas Ihsan buat komitmen memberikan yang terbaik buat kita. Kita doakan insya Allah Almira selalu dalam lindungan Allah, selalu Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam usaha dan barakah, ya, di dalam muamalahnya insya Allah. So, saudara, hari ini kita bicara tentang fikih safar insya Allah. Agama ini kan ad-dinu yusrun. Agama ini adalah agama yang mudah, ya. Islam itu adalah agama yang mudah. Maka selalu Allah Subhanahu wa taala berikan alternatif kemudahan ketika seseorang sedang pada kondisi yang tidak mungkin melaksanakan ibadah itu sebagaimana bentuk idealnya. Maka di dalam agama itu ada yang disebut dengan rukhsah. Jadi ada yang disebut azimah, ada yang disebut rukhsah. Azimah itu adalah beban awal, taklif awal itu azimah. Kemudian keringanan kalau tidak bisa melaksanakan azimah itu atau kondisi tertentu membuat dia sulit, itu disebut rukhsah atau keringanan. Ada banyak sekali keringanan-keringanan yang dikenalkan oleh agama kita untuk umatnya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan safar. Kenapa, Bapak Ibu semua? Safar, perjalanan jauh itu kan sesuatu yang melelahkan. Ya, Rasulullah SAW sendiri menyebutkan itu. Ya, ada hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menyebutkan as-safaru qit'atun minal azab. Yamna'u ahadukum naumahu wa ta'amahu wa syarabahu. Fa idza qada ahadukum, ya, nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Nah, ini hadis Nabi ini. As-safar qit'atun minal azab. Perjalanan itu, traveling itu adalah potongan dari azab, siksa. Artinya dia menyusahkan. Yamna'u ahadukum, safar itu menghalangi kalian dari tidur yang nyenyak, kemudian makan, kemudian minum, ya, menjadi sulit, makan menjadi sulit, gitu, ya. Makanya kalau sudah selesai urusan kalian, bersegeralah kalian kembali ke keluarga kalian. Segera kembali ke rumah lagi, pulanglah. Jadi sunnah itu, safar itu tidak berlengah-lengah, gitu, ya. Nah, safar itu ada safar mubah, ada safar ta'ah,
ada safar maksiyah. Safar mubah itu adalah perjalanan safar yang mubah, boleh dilakukan, tidak ada larangan dari agama. Tapi dia bukan sampai safar ibadah, safar ketaatan seperti safar menuntut ilmu atau safar pergi haji dan pergi umroh. Itu dalam urusan ketaatan kepada Allah atau jihad atau hijrah. Ada lagi safar maksiat. Safar maksiat itu memang tujuan melakukan safar itu untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, yang berdosa secara agama, sesuatu yang haram. Jadi kalau ada orang misalnya sengaja dari Jakarta pergi ke Bandung untuk jualan babi misalnya, atau jualan minuman keras misalnya, maka dia tidak boleh mengambil semua keringanan atau rukhsah ketika safar itu. Ya, saya izin sebentar, kayak ada tamu. Baik, afwan. Jadi dia tidak boleh untuk mengambil semua rukhsah-rukhsah atau keringanan ketika safar, karena memang tujuannya keluar itu untuk sesuatu yang haram. Berbeda dengan kalau seseorang tujuannya adalah safar mubah. Misalnya untuk jalan-jalan misalnya ya. Jalan-jalan itu sendiri untuk melihat alam, melihat manusia, itu sesuatu yang halal. Tapi kemudian di saat safar dia melakukan dosa, itu beda lagi hukumnya. Dia tetap disebut safar mubah, tapi dia melakukan dosa dalam safar mubah itu. Beda dengan orang yang memang mau keluar tujuannya untuk sesuatu yang haram. Baik, safar mubah itu dapat berubah menjadi ibadah karena seluruh kegiatan yang dibolehkan oleh Allah bagi orang mukmin itu bisa berubah menjadi nilai ibadah kalau niatnya benar. Jalan-jalan itu mubah, tapi niatnya untuk menyenangkan istri, menyenangkan anak, dia menjadi ibadah. Safar, jalan-jalan untuk tadabur alam, tadabur sejarah gitu ya, maka dia menjadi ibadah bagi seseorang. Nah, kalau seseorang melakukan safar jenis mubah dan safar taat ini, maka dia akan memperoleh banyak keringanan. Ya, sebab apa? Sebab safar itu sendiri adalah sesuatu yang menyulitkan. Seseorang terhalang dari kelezatan makan, minum, tidur, ya, kata Imam Nawawi itu. Karena kesulitannya, karena letihnya, karena cuacanya, karena panasnya, dinginnya, takutnya, was-was, karena berpisah dengan keluarga, berpisah dengan... Itu kan menguras energi, menguras pikiran, menguras tenaga. Nah, maka beberapa, termasuk psikologis ya. Sebab Imam Juwaini, misalnya Al-Juwaini menyebutkan soal safar itu disebut sebagai siksa sebab berpisah dari orang-orang yang dicintai. Itu kan berarti sesuatu yang sifatnya psikologis. Maka dalam syariat diberikanlah keringanan-keringanan dalam safar. Ya kan? Tapi sebelum itu saya akan coba ya kita sama-sama lihat dulu beberapa hal terkait dengan safar itu. Pertama, teman-teman sekalian, urusan safar ini diakui oleh syariat ya. Ya, kalau kamu bepergian di muka bumi ini, maka tidak apa misalnya kamu mengqashar salat misalnya. Itu berarti kan ada bepergian safar yang dibenarkan oleh agama. Nah, cuma memang ada lagi istilah lain namanya istitan. Istitan itu seorang menempati satu tempat tinggal. Ya, atau dulunya menjadi kampung halaman dia, seperti Nabi pergi ke Mekah, atau Anda mudik ketika Lebaran kemarin, dia tetap disebut safar karena Anda sudah tidak tinggal di situ lagi, ya. Atau Anda memang menempati satu tempat lain sebagai tempat tinggal, itu juga disebut istitan. Nah, lalu kemudian asal kita keluar dari tempat kita, kampung kita, keluar dari status kita sebagai mukim. Jadi ada dua status, mukim dan musafir. Mukim itu berarti iqamah di situ, musafir artinya sedang melakukan safar.
Ya. Nah, mana seseorang itu mulai disebut sebagai safar, mulai berlaku hukum-hukum safar apabila seseorang sudah berpisah dari bangunan terakhir, atap terakhir dari bangunan yang ada di tempatnya, maka dia berlaku hukum safar. Sebab ini berdasarkan hadis Anas yang menyebutkan, aku sholat zuhur bersama Nabi SAW di Madinah 4 rakaat, dan ketika di Zulhulaifah sholat 2 rakaat. Asarnya sudah sholat 2 rakaat. Zulhulaifah dengan Madinah dekat sekali. Tapi karena Nabi mau melakukan safar, perjalanan jauh, maka begitu keluar dari gerbang Madinah, maka sudah disebut safar. Misalnya, Anda di Jakarta, Anda di Depok, mau pergi umroh, ya, mau pergi umroh. Kemudian kumpullah pertama di bandara di Tangerang. Itu secara jarak bagi yang berpendapat harus 85 km, 80 km, maka belum boleh. Tapi karena kita mau safarnya jauh dan itu kita sudah tinggalkan batas mukim kita, maka sudah boleh. Sudah berlaku rukhsah yang berkenaan dengan safar. Ya, gitu. Lalu kemudian, ya, misalnya begini. Dalam Syarhul Mumti' jilid 4 itu Syekh Utsaimin berkata gini. Kalau yang dijadikan patokan itu berpisah dari bangunan yang ada, bukan berpisah dari pandangan. Artinya walaupun bangunannya nampak, jadi walaupun batas kotanya nampak, kalau ada gerbang gitu ya. Nah, tapi kalau sudah berpisah, maksudnya badan kita sudah keluar dari situ, batas itu, maka dia sudah disebut safar. Nanti kita akan jelaskan ya beberapa perbedaan pandangan tentang jarak safar itu. Nah, tapi ada beberapa adab dalam safar juga dalam Islam. Misalnya begini, banyak ulama berpandangan bahwa dianjurkan kalau bisa memilih hari untuk safar itu hari Kamis, gitu ya. Tapi kan kita dapat tiketnya hari Minggu ya, nggak masalah sama sekali. Ini berdasarkan hadis Ka'ab bin Malik bahwa Nabi SAW itu hampir selalu tidak pernah keluar kecuali pada hari Kamis. Itu dalam hadis Bukhari. Sehingga mengikuti sunnah Nabi tadi, ya, mengikuti sunnah Nabi tadi keluar pada hari Kamis. Begitu. Nah, saking kita pingin mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hari apapun tidak ada yang lebih baik daripada yang lain, ini sial atau tidak ada. Tidak boleh memilih-milih hari seperti itu. Baik. Lalu kemudian adab yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala saat kita berangkat dan saat kita pulang. Karena dalam safar itu suasana benar-benar tidak stabil ya. Mulai dari cuaca, kebiasaan, manusia, itu kan hal-hal yang tidak biasa kita gunakan. Termasuk pada saat kita naik kendaraan. Waktu kita keluar rumah, kita dianjurkan untuk membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Baik. Kalau seseorang membaca itu ketika keluar rumah, maka akan dikatakan kepadanya laqad kufita wa hudita laqad wuqita wa hudita wa kufita. Atau saya terbolak-balik ya. Kamu sudah dijaga, kamu sudah dapat petunjuk, dan kamu sudah dicukupkan kebutuhanmu. Ketika itu setan-setan mengajak temannya pergi dan berkata, apa yang bisa kita harapkan keberhasilan untuk menggoda orang ini? Kalau dia sudah dijamin oleh Allah, dia dijaga, dia selalu dalam petunjuk, nggak mungkin tersesat, nggak mungkin bingung, dan dia juga akan dicukupkan kebutuhan-kebutuhannya selama dia berada di dalam, selama orang itu keluar dari rumahnya. Lalu ketika naik kendaraan, kita baca doa. Baca doa ini begini, untuk menguatkan tauhid kita bahwa pesawat ini dapat terbang, mesin yang dapat menerbangkannya, sayapnya, kepaknya, ya, dan lain-lainnya itu hanya sebab. Tapi yang menundukkan itu semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita berdoa ketika naik kendaraan itu, Subhanalladzi
sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, kemudian baca juga doa safar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa min al-amali ma tuhibbu wa tarda atau ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa atwi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli, ya. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Ya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dalam safar ini terdapat kebaikan, ketakwaan, amalan-amalan yang Dia ridhoi. Minta Allah mudahkan safar kita, Allah perpendek jaraknya gitu ya, walaupun secara psikologis ya. Kemudian Allah adalah teman dalam perjalanan dan yang dititipkan untuk keluarga yang ditinggalkan. Maka kami berlindung dari kesulitan selama safar, dari pandangan mata yang membuat susah, kemudian apalagi ya, hal-hal yang membuat halangan-halangan untuk kembali ya, pandangan-pandangan yang buruk gitu. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu pulang Nabi membaca aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Ini hadis riwayat Muslim ya. Kami kembali, kami bertaubat, kami beribadah untuk Tuhan kami dan kami memujinya. Aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun, ya. Baik. Kemudian apalagi kita sering berdoa untuk minta perlindungan kepada Allah karena kita akan berjumpa makhluk Allah yang bermacam-macam motifnya, perilakunya, ya. Maka dianjurkan untuk berdoa ketika kita singgah di satu tempat itu, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala yang Dia ciptakan yang berniat buruk. Segala keburukan makhluknya. Makhluk apapun kita berlindung keburukan dari dia. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan man nazala manzilan tsumma qala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurhu syai'un hatta yartahil min manzilihi dzalik. Siapa yang sampai ke satu tempat lalu dia mengucapkan doa tadi a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, enggak mungkin ada sesuatu pun yang dapat membahayakan dia di situ sampai dia pergi. Ya. Nah, kalau pergi nanti begitu sampai ke tempat yang baru kembali berdoa itu. Kemudian dalam perjalanan Rasulullah SAW ketika naik pesawat nanti ketika dia take off disunnahkan bertakbir Allahu Akbar. Tapi ketika turun subhanallah. Ya, apa hikmah dari zikir itu? Hikmahnya adalah ketika kita naik kita bertakbir kepada Allah bahwa Allah Maha Besar. Setinggi apapun aku naik tetap Allah yang Maha Agung. Tapi sebaliknya ketika kita turun, kita memahasucikan Allah dari kekurangan-kekurangan. Turun bagaimanapun, Allah nggak bakal turun. Ya. Kemudian rendah bagaimanapun, Allah tetap tinggi. Itu makna subhanallah. Kita memahasucikan Allah dari segala sifat buruk, rendah, jahat, ya, kekurangan, keterbatasan tidak mungkin. Jadi yang turun adalah kehidupanmu, yang turun adalah kendaraanmu, yang turun adalah posisimu, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap tinggi. Jadi jangan lupa ya, zikir dalam perjalanan. Kita dari sekarang pun, Anda jangan sampai ya termenung lama, duduk lama tanpa zikir. Kita sekarang berada di bulan haram, ya. Ketika setiap tahlil, tahmid, takbir itu semua bernilai besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian adab safar adalah perempuan itu ya disertai oleh mahram. Tetapi hukum perempuan wajib bersama mahram apa tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebab begini, hadisnya sama-sama kuat ya. Jadi ini berarti ini tentang muamalah. Ya, jadi ini tentang bukan urusan ibadah. Dalam agama ini begini. Ada urusan ibadah, ada urusan muamalah. Ibadah itu berarti ibadah itu berarti hubungan vertikal dengan Allah, ya, ritual yang vertikal. Sementara muamalah itu hubungan sesama makhluk. Kalau dalam urusan ibadah itu saklek. Kita nanya mengapa saja tidak bisa. Tapi kalau dalam muamalah itu pasti ada sebabnya. Misalnya begini, sholat zuhur, kenapa 4 rakaat Ustaz? Nggak bisa kita tanya itu.
Sebab dia adalah ibadah ritual. Ya, atau kenapa puasa itu harus dari waktu subuh sampai waktu maghrib? Kenapa zakat itu 2,5%, tidak 10% seperti orang Kristen misalnya? Kenapa? Kenapa? Nggak bisa. Itu adalah ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kalau muamalah, sesuatu yang bukan ritual ibadah, maka ada sebabnya. Makanya banyak terjadi pendapat di kalangan ulama. Kita harus luas dalam hal itu. Misalnya tentang musik. Misalnya tentang isbal atau memanjangkan pakaian lebih dari mata kaki. Itu bukan cuma ulama sekarang ya. Dari ulama salaf dulu mereka sudah berbeda pendapat di situ, makanya kita harus luas. Begitu juga tentang wanita safar tanpa mahram. Karena safar itu adalah urusan muamalah. Jadi sebabnya apa dia harus pakai mahram? Sebabnya pada zaman Nabi itu adalah tidak aman. Maka Nabi keluarkan itu. Tapi saya akan sebutkan ya, antum harus mantap di situ. Ya, kita akan saling menghargai dengan pendapat kita ya, pendapat yang kita pilih. Tapi jangan lupa setiap orang ada, kita harus luas sekali. Ingat, fikih itu luas, yang sempit adalah hati. Kita harus sesuai dengan sunnah Nabi, termasuk dalam adab dalam berbeda pendapat. Jangan cuma mau ikut Nabi, sholatnya saja, zakatnya saja. Tidak, kalau kamu cinta dengan Allah, ikuti Nabi semuanya. Termasuk dalam urusan ikhtilaf, urusan khilafiyah, ya, pacara tentang pakaian, tentang wanita safar mahram apa tidak, harus luas. Saya berikan contoh. Waktu Utsman pergi haji, teman-teman sekalian, Utsman itu ketika di Mina mau memimpin sholat secara sempurna, tamam itu sempurna, 4 rakaat. Itu dibantah habis-habisan sama Ibnu Mas'ud, ya, seorang sahabat yang ahli dalam hukum fikih juga, Abdullah bin Mas'ud. Alasan Utsman karena dia punya istri di Mekah sehingga dia tidak jamak di situ. Ibnu Mas'ud bilang tidak, Nabi di Mina sudah melakukan qasar dan mengajak orang Mekah untuk qasar, padahal jaraknya dekat. Ada orang yang melihat, berpendapat bahwa sebenarnya tujuan Nabi kan awal, kemudian Arafah. Dari Mekah ke Arafah itu 30 km. Sehingga itu disebut safar. Jadi asal sudah keluar dari Mekah, itu disebut safar. Itu semua adalah khilafiyah. Jadi waktu bertengkar dalam urusan ini, teman-teman, ini penting banget saya bekali. Karena nanti Anda akan ketemu banyak sekali. Kita saja, saya dengan antum nanti, bisa berbeda pendapat. Antum soalnya ngaji juga di tempat lain, itu wajar saja. Ya, tapi kita harus luas. Waktu terjadi debat, ya, itu sengit sekali. Tapi ketika akhirnya iqamah, Utsman bin Affan, waktu itu beliau menjadi khalifah, tegak berdiri menjadi imam, sholat 4 rakaat. Ibnu Mas'ud di mana? Sholat tepat di belakang Utsman dan ikut 4 rakaat. Sehingga setelah sholat, para sahabat mengerubuni beliau dan berkata, tadi engkau yang membantahnya demikian keras, tapi kemudian engkau sholat bersama dia. Apa kata Ibnu Mas'ud? Fikih itu luas, hatilah yang sempit. Ingat ya, cara memahami nas berbeda itu dari zaman sahabat. Kurang salaf apalagi sahabat itu. Ya, saya akan cerita. Ini saya cerita biar antum faham lah sedikit. Saya sekolahkan anak saya ini, ya, itu di pesantren Al-Ukhuwah di Solo. Itu kan punya Ustadz Aris Sugiarto, itu murid Syekh Utsaimin, biasa mengisi beliau di Raja, di TV dan radio Raja. Waktu pulang, anak saya tanya, saya begini. Saya senang beliau mulai terbuka. Papa, dia bilang, kita ini Muhammadiyah apa Salafi? Dia bilang begitu. Saya bilang, nah, setiap Muslim itu harus Salafi. Gitu. Setiap Muslim itu harus Salafi. Kita ngikut siapa kalau bukan ngikut sahabat? Tetapi, kamu membatasi Salafi itu hanya pada satu corak ibadah, itu nggak boleh. Mungkin begini, Papa Salafi, gurumu Salafi, tetapi ya mungkin Papa ini Salafi yang sholat asar di jalan, gurumu itu Salafi yang sholat asar di Bani Quraidah. Lalu saya cerita,
pada zaman Nabi setelah terjadi perang Ahzab, perhatikan ya, pada zaman Nabi setelah terjadi perang Ahzab, Nabi itu pulang ke rumah mau buka baju perangnya. Waktu mau buka baju perang, Jibril bilang, kami para malaikat masih berseragam lengkap. Perintahkan para sahabat, ya, manusia untuk pergi ke Bani Quraidah, sebab mereka berkhianat. Ya, pengkhianatan kepada bangsa harus diperangi. Maka Nabi SAW kemudian keluar rumahnya dan berkata, perhatikan, hadisnya satu nih. La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kamu sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Jelas ya hadisnya. Ini larangan ini. Larangan itu mutlak. Jangan sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah, kata Nabi. Tapi karena hari sudah siang, sahabat juga letih habis berperang. Sehingga matahari sudah hampir condong ke barat, mau tenggelam. Belum nyampe, masih jauh Bani Quraidah. Tapi sebagian sahabat sholat asar. Karena mereka faham. Yang dimaksud Nabi itu kita harus sampai di Bani Quraidah sebelum malam. Biar langsung kita serang. Nggak berikan jeda kepada mereka. Tapi sahabat sebagian lagi berpandangan bahwa enggak. Pokoknya Nabi bilang tekstual banget mereka. Nabi bilang nggak boleh sholat. Walaupun sudah malam kita nyampe Bani Quraidah, kita sholat asarnya sudah di Bani Quraidah. Waktu mereka pulang, mereka tanya ke Nabi. Nabi tertawa. Nabi membenarkan semua. Karena setiap orang memahami sesuai dengan tingkat kepemahaman dia. Subhanallah. Jadi, amalannya berbeda. Tapi hadisnya sama. Cara memahami nas berbeda dengan nas itu sendiri. Baik. Hadis Nabi tentang mahram tadi, teman-teman ya. Tapi ini saya mohon banget. Keluasan sikap nanti, apalagi sedang ihram. Dalam urusan khilafiyah. Gitu. Jangan merusak hajimu, jangan. Ya. Nggak bisa kita melabel kalau dari Ustadz A pasti benar. Kalau selain dari A pasti salah. Nggak bisa. Itu namanya fanatik. Ya, nggak boleh dalam agama. Ya, dalam bungkus apapun fanatisme itu jelek. Ya, walaupun berkali-kali operasi plastik. Dalam istilah-istilah apapun itu. Baik. Nabi bersabda begini. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ha dhu mahramin wala tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin. Jangan sekali-kali seorang berkhalwat berdua-duaan laki-laki dan perempuan kecuali ditemani mahramnya. Dan janganlah seorang musafir safar, janganlah seorang wanita melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya. Ya, dalam hadis lain Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan illa wa ma'aha abuha au ibnuha au zaujuha au akhuha au dzu mahramin minha. Kecuali bersama dia itu ada ayahnya, atau ada anaknya, atau ada suaminya, atau ada saudaranya, atau ada muhrimnya yang lain. Baik. Tapi ada ulama yang juga menyebutkan bahwa perempuan boleh. Asal dia terjamin rasa amannya, sebab safar itu adalah bagian dari muamalah, sehingga kalau sebabnya bisa dihilangkan, maka hukumnya akan berubah. Apakah ini tidak ada dasarnya? Kuat dasarnya. Ya, ini datang dari Hasan Basri, seorang salaf, tabi'in, ya, belajar dari banyak sahabat Nabi SAW. Kemudian Al-Auza'i, kemudian Imam Malik, ya. Kemudian Syafi'i, kemudian Ahmad. Mereka ini semua membolehkan seorang wanita muslimah melaksanakan ibadah haji tanpa mahram. Ya. Imam Malik tegas sekali menyebutkan bahwa wanita itu jika tidak didampingi mahram bisa diganti dengan rombongan wanita yang bisa dipercaya, ya, selama perjalanan itu aman. Jadi salah satu ulama dari mazhab Maliki ini dia bilang begini, kalau disebut oleh ulama, teman-teman, ya, dari kalangan Imam Malik, dalam keadaan sendiri dan jumlah yang sedikit, adapun kalau rombongannya sangat banyak, jalan yang dilewati itu jalan umum, bukan sendirian, ramai, aman, maka ya seperti keadaan berada di kota-kota, lewat pasar-pasar, ya,
kemudian maka itu dianggap aman bagi perempuan, maka boleh perempuan melakukan safar tadi. Untuk haji ini ya. Begitu juga untuk safar ketaatan seperti umrah gitu ya. Safar untuk melakukan ibadah ini. Dan banyak dalil-dalil yang mengisyaratkan itu. Misal, hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas sedang bersama Nabi. Kalau nggak salah saya nama sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang waktu itu bersama Nabi. Seorang datang kepada Nabi mengadukan kemiskinannya. Seorang datang kepada Nabi mengadukan tentang keamanan dalam perjalanan yang terancam. Banyak rampok-rampok gitu. Lalu Nabi bilang begini ke Sa'ad. Sa'ad, kalau kamu diberi umur panjang, kamu pasti akan melihat seorang wanita yang mengendarai kendaraan berjalan sendirian dari Al-Hirah, itu di daerah selatan Jazirah Arab, sampai dia ke Haram, dapat melakukan tawaf di Ka'bah tanpa ada satupun yang dia takuti kecuali Allah. Ini kan isyarat dari Nabi. Kalau perempuan itu tidak takut dengan apapun, lalu dia melakukan perjalanan, dan itu untuk ibadah, pergi tawaf tadi, sampai dia tawaf, dan Nabi bilang begini, tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Berarti perempuan ini orang yang bertakwa. Kalau sekiranya perjalanan sendirian itu bertentangan dengan perintah Allah, dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, melakukan larangan Allah haram secara mutlak, bukan karena sebab tertentu, dia tidak mungkin melakukan safar. Karena ini orang yang bertakwa. Nabi sendiri yang bersaksi bahwa perempuan itu tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dipraktikkan para sahabat ya. Perempuan pergi untuk haji, untuk umrah itu tanpa mahram. Ibnu Umar misalnya, anak Umar bin Khattab, salah satu sahabat junior, sahabat muda yang mengerti tentang hukum-hukum agama. Beliau memerdekakan beberapa budak perempuan, kemudian beliau pergi haji bersama dengan mereka. Ingat ya, ketika budak-budak itu sudah dimerdekakan, maka dia menjadi asing bagi Umar, ajanib. Bukan lagi mahram, bukan bagi Umar, bagi Ibnu Umar. Jadi kalau sekiranya tidak boleh, tentu Ibnu Umar nggak mungkin membawa mereka. Ya, nah, berarti wanita itu pergi haji tanpa mahram, gitu. Baik. Ada lagi dari Aisyah. Waktu ada orang yang memberitahu dia bahwa mahram itu syarat wajib haji bagi wanita, Aisyah itu bilang begini, emangnya semua wanita memiliki mahram untuk pergi haji? Nah, itu hadis Baihaqi. Bahwa berarti kan pada dasarnya urusan safar ini bukan urusan ta'abbudi, tapi dia urusan muamalah. Baik, ini berkenaan dengan perempuan tadi. Baik, kita kembali lagi, teman-teman. Adab lainnya apa? Adab lainnya adalah dianjurkan bagi musafir itu untuk berpamitan kepada keluarganya, kepada kawannya ya. Kemudian mendoakan mereka. Doanya apa? Diajarkan oleh Nabi dalam hadis dari Ibnu Majah, astaudi'ukallah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Aku menitipkan engkau kepada Allah di mana tidak akan hilang, tidak akan celaka ya titipan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kemudian yang ditinggalkan menjawab astaudi'ullahu dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Aku titipkan kamu kepada Allah juga, agamamu, kepercayaan amanahmu, kemudian amalanmu sampai finish nanti. Ya, semoga dijaga terus sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bicara tentang rukhsah tadi, keringanan bagi musafir. Apa saja keringanan yang bisa kita ambil ketika kita safar? Pertama, syariat mengusap air di atas khuf ketika kita berwudu. Ya, khuf ini kalau menurut Ibnu Taimiyah termasuk cakupannya kaos kaki. Yang penting dia melewati mata kaki. Jadi asal seseorang memakai kaos kaki yang menutupi mata kakinya sampai mata kakinya, dia memakainya itu dalam keadaan suci, ada wudhu, maka kalau wudhunya kemudian batal, dia tidak perlu membuka itu lagi.
membuka khuf itu tidak perlu lagi. Dia cukup membasuh mukanya, tangannya, mengusap kepalanya seperti biasa, tapi pas kaki tidak perlu dibasuh. Cukup diusapkan di atas kaos kaki. Makanya saya biasanya itu sebelum safar, saya pastikan itu, ya. Apalagi kita ini misalnya safarnya kan ke Madinah, tidak mengambil ihram di atas pesawat. Jadi aman kalau kita pakai sepatu, kaos. Maka usahakan berwudu pada saat kita sebelum memakai kaos kaki itu. Sehingga nanti kalau sudah di pesawat pun, gitu ya, kalau tidak mencuci kaki itu, air bisa hemat sekali. Karena lantai pesawat kan tidak boleh basah itu. Walaupun nanti kalau kekhawatiran tentang air bagi jamaah yang lain untuk bersuci, kemudian membahayakan kalau ada listrik dan tidak boleh basah dari situ, para ulama juga membolehkan untuk tayamum. Tapi kalau Anda memang aman dari itu tadi, Anda bisa berwudu sedikit saja untuk wajah Anda begini, Anda, kemudian tangan juga sedikit, kemudian diginikan. Yang penting basah ya, yang penting basah. Gitu, kemudian begini, kemudian Anda usap tangan Anda. Setelah itu usap atas kaos kaki, di punggung kaki kita itu. Cukup kita usap. Sudah, cukup. Ya, itu kalau sekiranya kita dalam keadaan mukim tidak musafir, maka umurnya kita bisa mengusap di atas kaos kaki itu. Selagi kaos kaki itu tidak dibuka, 1 hari 1 malam. Tapi kalau kita musafir, maka bisa 3 hari 3 malam. Asal kamu pakai kaos kaki, pakai sepatu, pakai khuf tadi. Dalam keadaan suci, selagi kamu tidak buka itu, ketika kamu dalam perjalanan 3 hari, kamu masih gunakan itu. Kalau batal, wuduknya seperti tadi lagi. Tidak perlu buka kaos kaki dan mencuci kaki. Baik. Yang kedua adalah boleh bertayamum bila tidak mendapatkan air atau susah mencari air. Ya, terbatasnya jumlah air. Tayamum itu ya bukan harus ada pasir, debu atau apa, tidak. Tapi segala sesuatu yang menempel di permukaan bumi, termasuk dinding, termasuk apa, itu masuk dalam alat untuk tayamum, ya. Nanti kita akan bahas itu. Jadi artinya itu masuk disebut dengan turab tadi, ya. Kemudian apa lagi? Kemudian waktu sholat kita juga dianjurkan untuk membaca surah-surah pendek, ya. Dalam hadis riwayat Muslim itu Nabi SAW pernah sholat Isya bersama sahabat ketika safar, itu cuma baca watin wa zaitun. Coba bayangkan, ini kan biasanya surah-surah yang dibaca ketika maghrib gitu kan. Kita malah subuh baca ini. Jadi ketika safar itu sunnah bacaannya pendek, nggak usah panjang-panjang. Baik. Kemudian apa lagi yang dibolehkan untuk kita? Mengqasar salat. Qasar itu apa? Mengurangi jumlah sholat yang 4 menjadi 2. Jadi pada awalnya pun sholat itu disyariatkan 2-2. Kata Aisyah, awal ma furidatis salah masna masna. Awal kewajiban sholat itu 2-2. Ya, kecuali maghrib dia witir bagi siang. Ya. Lalu kemudian ditambahkan untuk yang mukim, yaitu zuhur, asar, dan isya. Jadi kalau tidak mukim, yaitu musafir, kembali ke hukum asal. Makanya melaksanakan sholat qasar selama safar itu paling afdol dibandingkan melaksanakannya tamam atau sempurna. Kecuali kasusnya bersama imam, karena ada keutamaan berjamaah. Tapi Ibnu Taimiyah ketika ditanya, lebih afdol mana seorang musafir itu sholat qasar sendiri atau dia bersama imam tapi tidak qasar? Kata Ibnu Taimiyah, mana yang paling mudah bagi dia. Sebab sunnah ya, Nabi itu tidak disuruh memilih 2 perkara, kecuali Nabi memilih yang lebih mudah selama belum dosa. Jadi selalu memilih aisarahima, yang paling mudah dari kedua perkara. Itu yang dipilih Nabi. Selagi belum dosa, Nabi pilih itu. Sebab semangat utama agama ini memang kemudahan. Baik. Qasar itu sebabnya cuma 1. Bolehnya qasar itu sebabnya cuma 1. Apa? Musafir. Gitu ya.
musafir. Antum ingat itu dulu, tolong direkam itu. Dan ingat, dia sunnah muakkadah. Memang lebih afdol kita qashar sholat. Hukum asalnya itu. Beda dengan puasa ya. Orang kalau musafir boleh tidak puasa. Tetapi kalau berpuasa lebih baik. Quran bilang, wa antasumu khairul lakum. Kalau berpuasa lebih baik bagi kamu. Jadi seorang musafir boleh puasa, boleh tidak. Tapi lebih baik dia puasa. Tidak ambil rukhsah atau keringanan itu. Seorang musafir boleh mengqashar sholat. Tapi lebih baik dia ambil qashar itu dibanding dia sholat 4 rakaat. Baik. Dan sebabnya cuma satu, yaitu safar. Yang kedua, yang berikutnya, seorang musafir boleh juga menjamak sholatnya. Menjamak antara sholat zuhur dan asar dan sholat maghrib dan isya. Ya, nah kalau menjamak sholat, ingat menjamak itu berarti menggabungkan 2 waktu sholat. Tolong di bold kata waktu, 2 waktu sholat, sehingga urutan sholatnya tetap. Kalau kamu menggabungkannya di waktu zuhur, urutannya tetap zuhur dulu baru asar. Kalau kamu menggabungkannya di waktu asar, urutannya pendapat yang kuat zuhur dulu baru asar. Sebab dia bukan menggabungkan sholat, tapi menggabungkan waktu sholat. Itulah jamak. Dan satu waktu itu adalah zuhur dan asar, maghrib dan isya. Karena itu ya, kalau perempuan suci dari haidnya di waktu asar, dia tetap wajib sholat zuhur, jamak takhir. Kalau dia sucinya di waktu isya, maghribnya dia sholat, jamak takhir. Sebab jamak itu asal uzur. Dia kan waktu maghrib uzur, karena masih haid. Tapi isyanya dia sudah suci, dia sudah mandi. Sholat maghrib dan sholat isya. Kalau dia waktu asar, dia suci, zuhurnya dihitung sebagai uzur. Maka dia sholat zuhur. Baru kemudian sholat asar. Ini banyak perempuan yang tidak memperhatikan hukum ini. Baik. Teman-teman sekalian, tolong dibedakan antara jamak dan qashar. Dia berdiri sendiri-sendiri. Qashar tadi penyebabnya apa? Cuma satu. Apa itu? Musafir. Tapi kalau jamak, sebabnya banyak. Misal, karena hujan dulu. Nggak mungkin kan orang untuk nanti susah untuk sholatnya. Maka boleh dia jamak. Karena keamanan, karena takut, boleh. Takut itu ada 2, takut akan diri dan takut akan harta. Jadi misalnya, orang, gimana ya? Misalnya Anda mau berangkat. Kalau sekiranya Anda sholatnya nanti asar, itu bisa ketinggalan kereta, maka di rumah, atau Anda takut nanti di terminal itu tidak aman misalnya, kalau Anda sholat nanti taruh barangnya di mana, berkaitan dengan harta, maka ketika masih di rumah pun, Anda sudah boleh jamak sholat. Tapi qashar nggak boleh. Sebab qashar itu cuma satu ilatnya, yaitu musafir. Kalau jamak boleh. Jadi sebelum safar tadi sholat zuhur 4 rakaat karena masih di rumah. Setelah itu sholat asar 4 rakaat. Kita jamak bukan karena musafir, tapi karena khawatir, karena takut. Nabi pernah melakukan jamak bukan karena takut, bukan karena hujan, bukan karena apa, sehingga sebagian ulama berpendapat jamak itu memang boleh sekali-kali asal tidak jadi kebiasaan. Gitu ya. Baik. Kemudian apa lagi? Boleh melakukan sholat sunnah di atas kendaraan, ya, dan menghadap kemana saja kendaraan itu menghadap. Kecuali kalau sholat wajib, usahakan menghadap kiblat ketika takbiratul ihram minimal. Tapi kalau memang sulit, maka menghadap kemana saja, ya. Baik. Nah, kemudian apalagi yang belum kita jelaskan tadi tentang apa ya? Jarak safar tadi ya. Jarak safar itu, Masya Allah, jarak safar ada beberapa pendapat ya.
tentang jarak safar itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya lupa tadi saya bikin catatannya di mana ya. Ada yang berpendapat bahwa jarak safar itu perjalanan sehari semalam cepat. Itu zaman dulu itu setara dengan sekitar 80 km. Ada yang berkata tidak. Jarak safar itu asal sudah 30 km karena Nabi ke Arafah. Ada yang berkata tidak. Dia bukan berdasarkan oleh oleh jarak, tapi oleh urf atau kebiasaan. Ini pendapat yang kami pilih. Yang asal orang masih melihat kita melakukan perjalanan itu disebut safar, walaupun jaraknya belum 80, maka sudah disebut safar. Tapi walaupun jauh, kalau orang tidak bilang itu safar. Misalnya, dari Lebak Bulus, Anda pergi ke Tanjung Priok. Itu sudah berapa puluh kilo misalnya, lewat Jor lagi gitu ya. Tapi orang nggak ada yang bilang ke Tanjung Priok itu musafir, maka nggak boleh. Gitu ya. Tapi kalau kampungnya berjauhan, ghairu mutalasyid dalam bahasa fikih itu seperti di pulau-pulau lain, misalnya di Sumatera, di Sulawesi gitu, asal Anda sudah pindah kampung walaupun belum sampai kampung, ya pendapat yang saya pilih nih teman-teman, itu sudah termasuk safar. Jadi dia tergantung uruf atau kebiasaan memandang dia sudah melakukan perjalanan safar atau tidak. Ya. Nah, karena tidak ada dalil yang secara tegas menyebutkan jarak batas safar itu harus sekian kilo. Ada riwayat bahkan kami sudah mengqasar sholat pada perjalanan 3 mil atau 3 farsakh. Nah, kita ambil yang jauh saja deh, 3 mil, sekitar 5 kilo. Yang penting itu sudah disebut safar. Tapi kalau dari Jakarta Selatan ke Jakarta Utara, nggak bisa. Ya, karena masih dalam satu wilayah, tidak ada yang menyebutnya sebagai safar. Begitu juga dengan waktu safar. Ya, waktu safar itu asal orang tidak berniat untuk tinggal di situ dan dia ya tidak menetap, tidak punya niat menetap di situ, maka dia tetap safar. Seperti kita perjalanan haji ini. Nabi juga selama pergi haji 19 hari di Mekah, Nabi tetap melaksanakan jamak dan qasar. Melakukan qasar selama perjalanan itu. Ya, apakah berarti 19 hari? Tidak. 19 hari itu bukan tahdid, bukan, tapi zikrul waqi' namanya. Bukan pembatasan bahwa maksimal 19 hari, bukan. Tapi riwayat itu hanya menyebutkan realita Nabi waktu itu perjalanan 19 hari. Kalau sekiranya Nabi di Mekah waktu itu seminggu, akan disebut Nabi seminggu. Kalau sekiranya 2 bulan, Nabi 2 bulan gitu ya. Nah, jadi pendapat yang kami pilih yang rajih itu adalah yang tidak ada batasan selama kita tidak ada niat untuk menetap di situ dan kembali ke tempat kita disebut muqim tadi. Mungkin ini teman-teman sekalian, jika ada diskusi atau pertanyaan kita bisa buka. Barakallahu fikum. Kelamaan ya, lama sekali ini, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Izin Bapak Ibu sekalian, monggo jika ada yang mau bertanya tentang fikih safar ya. Izin ada yang japri Ustadz, izin ada yang bertanya. Baik. Ketika sholat di kendaraan, apakah itu harus dilaksanakan lagi di Mekah ketika sampai, atau memang istilahnya sudah cukup sholat di kendaraan? Karena Rasul dulu itu sholat di kendaraan hanya sholat sunnah ya, tidak melaksanakan sholat wajib di kendaraan. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik. Begini, kalau memang bisa berhenti untuk melaksanakan sholat wajib, itu kita dituntut untuk berhenti. Tapi kalau tidak, maka kembali kepada kaidah ittaqullah mastata'tum. Takwalah kepada Allah, lakukan perintah Allah semampumu. Kita nggak mungkin memberhentikan pesawat, maka kita sholat. Nah, sholatnya itu asal sudah iza fu'ilal wajib ala wajihi. Apabila satu kewajiban sudah dilaksanakan seperti apa yang sudah diperintahkan, maka kewajibannya sudah gugur. Tidak ada lagi
syariat untuk mengulangnya ketika sudah sampai nanti. Cukup. Ya, tapi kalau naik Saudi itu ada tempat sholatnya juga ya. Kalau teman-teman mau sholat bisa juga di situ. Kalau dia pakai pesawat sendiri. Tapi kalau pesawatnya nyewa itu nggak ada. Tapi kalau memang pesawat punya Saudi Airlines sendiri dia punya. Ya, nah, tapi kan kita ketika menuju Madinah itu kan juga menghadap ke arah kiblat. Kita dari Indonesia itu kalau udah jauh itu kan kita menghadap ke arah kiblat juga. Ya, sehingga sebuah syarat-syarat ketentuan sholat itu sudah berlaku gitu. Kecuali memang kita naik onta atau naik kendaraan yang bisa kita atur. Nah, maka sholat wajib harus kita upayakan kita berhenti dan menghadap ke kiblat. Begitu, Baik. nggak perlu diulang. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Nah, ada lagi yang bertanya dari Ibu Susi. Izin bertanya Pak Ustadz, ketika kita di Masjidil Haram, apakah sebaiknya menjamak sholat atau mengikuti setiap waktu sholat berjamaah? Baik, bagus sekali Ibu. Kalau Ibu mau ambil keringanan itu, sebab dalam sebuah riwayat disebutkan rukhsah itu adalah sadaqatun tasaddaqa bihallah. Sedekah yang diberikan oleh Allah. Yang Allah senang lihat kita itu ambil. Kalau ibu mau ambil keringanan itu, maka ibu berpahala karena mengamalkan itu. Tapi kalau ibu tidak mengambil itu, sebab pahala berjamaah itu besar sekali, kemudian afdoliyah, keutamaan berjamaah itu tergantung jumlah jamaahnya. Jadi jamaah di masjid yang cuma 10 orang, dibanding dengan masjid yang 20 orang, lebih besar pahala yang 20 orang. Kalau di masjid yang 30 orang, lebih besar 30 orang. Apalagi ini 1 juta orang lebih sholat bersama, maka itu pahalanya besar sekali. Kita mengambil yang itu. Tapi kalau ibu mau ambil jamak karena ibu merasa ini lebih mudah, maka itu semangat beragama, itu juga dibolehkan. Ada keutamaan dan pahala lain di situ. Misalnya, udara sangat terik, ya, Anda tidak yakin nanti dan harus istirahat misalnya, maka setelah sholat zuhur langsung jamak sholat asar, silakan, nggak apa-apa, gitu, ya. Sholat zuhur karena bersama imam, sholatnya 4 rakaat. Tapi ketika asar, Anda sholat sendiri, Anda mau qasar, silakan. Karena sekali lagi qasar dan jamak itu satu yang terpisah. Bukan berarti kalau jamak harus qasar, enggak. Atau kalau satunya tamam, sempurna 4 rakaat, yang lain harus 4 juga. Tidak. Maka bisa dilakukan itu. Ya, cuma memang ya, dalam sholat berjamaah itu dalam sebuah hadis disebutkan, pahalanya diambil dari pahala orang yang paling tinggi di situ. Jadi siapa di antara jamaah itu yang dapat poin paling tinggi, maka semua jamaah yang sholat pada waktu itu sama Allah dipukul rata ya. Pahalanya adalah yang itu. Misalnya di jamaah itu yang paling tinggi nilainya 94, walaupun kita nilai sholatnya kadang kurang khusyuk, tidak mengerti artinya, mungkin cuma 6, cuma 7. Tapi karena kita sholat, ada orang yang dapat nilai 94, semua jamaah itu dihitung 94. Ya. Ada matan hadisnya aja saya lupa itu. Riwayatnya sahih, kuat sekali. Baik. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, ada lagi nih yang bertanya. Ini mungkin bukan di luar apa namanya, di luar perjalanan kita tentang mikot di bandara Ustadz. Mikot ketika di programnya itu Mekah. Itu sebaiknya mikot tetap di pesawat atau boleh di bandara Ustadz? Sebagian ulama kontemporer ya, seperti beberapa ulama di Mesir, kalau saya tidak keliru termasuk Az-Zarqa, itu bilang Jeddah itu baru miqat. Sebab di atas itu tidak dihitung miqat. Jadi Anda akan temui beberapa orang yang baru berihram itu di Jeddah. Tapi kalau saya pilih yang lebih selamat lah ya. Karena kita melewati miqat, walaupun sedang di udara, ya, maka disitulah kita berihram. Itu yang pasti tidak ada khilaf. Sementara dalam kaidah fikih, al-khuruju minal khilafi aula. Keluar dari perselisihan itu lebih utama. Kalau Anda berihramnya di Jeddah,
Ulama banyak bilang itu bukan miqat. Walaupun ada yang bilang miqat, berarti Anda menyelisih pendapat yang pertama. Tapi kalau Anda bermiqat di atas tadi, di Qarul Manazil, kalau kita bermiqat di situ, maka semua ulama sepakat, pasti sah itu. Nah, kita mengambil kesepakatan itu, menghindari terjadinya khilaf itu lebih utama dalam agama. Begitu. Baik, jazakallah khair. Terima kasih Ustadz. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah jelas semua ya. Insya Allah Sudah semua. tidak ada yang raise hand ataupun yang bertanya di kolom chat. Sudah aman semuanya Bapak Ibu sekalian? Halo. Aku Apa sudah ngantuk ya. siap-siap untuk persiapan mungkin Ustadz di tanggal 26 ya. Insya Allah. Baik, mungkin jika tidak ada lagi yang bertanya, eh, Pak Ihsan, mungkin ada hal Ya. yang perlu disampaikan. Mungkin ada bisa yang perlu cek terakhir ya, Mas Isan, sehingga waktu ke hotel atau apa gitu, ngumpulin koper atau apa perlengkapan yang mungkin jamaah sering miss atau apa itu, dan apa obat-obatan kita juga sediakan, mungkin kita bisa sampaikan juga mungkin. Takut ya. Sebentar. Baik, suara Ada. saya terdengar? Terdengar jelas Pak Ihsan. Amin. Ya, Terdengar dan Assalamualaikum sekarang warahmatullahi sudah tanpa wabarakatuh. beban gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya, walaupun mungkin sebagian teman-teman masih ada yang belum bisa hadir, nanti insya Allah rekamannya akan di-share. Terus update Bapak Ibu semua, Alhamdulillah visa sudah keluar semua. Walaupun ada beberapa hal yang nanti kita akan informasikan. Jadi grup kita itu berangkat 26 Mei ya. Ada total itu 39 tambah 19. Jadi ada 58 jamaah yang nanti akan berangkat pada tanggal 26 Mei nanti. Terus saya ada Ustadz Faris, terus juga nanti petugas lainnya ada Ibu Dokter Rizky, itu yang akan mendampingi Bapak Ibu semua. Istri saya juga ikut mendampingi, terus nanti di Madinah itu kita sudah ketemu dengan petugas yang dari Saudi. Insya Allah nanti besok hari Sabtu ya kita akan kenalkan di Manasik ya. Terus Bapak Ibu semua nanti kita kembali cek ya sebelum betul-betul kita meninggalkan Indonesia, apa saja yang checklist apa saja yang bisa kita atur lebih lanjut sehingga bisa kita lakukan dengan baik ya persiapannya. Terus ya tadi saya bersyukur alhamdulillah semua visanya sudah keluar, baik yang di Indonesia maupun yang dari Afrika juga hari ini sudah keluar semua. Jadi kita bisa lebih fokus pada persiapan-persiapan yang harus kita selesaikan dan sempurnakan. Jadi Bapak Ibu semua, sekali lagi perjalanan yang akan kita jalankan itu memiliki tanggung jawab pribadi yang sangat besar. Kami akan memberikan bimbingan, kami akan memberikan layanan sesuai akad atau muamalah yang kita bangun. Tapi sekali lagi ibadah Bapak Ibu semua itu kita bergantung pada diri kita sendiri dalam melaksanakannya. Maka tidak cukup dengan online hari ini saja, ada kesempatan kita untuk belajar, untuk memahami sebelum praktek, itu akan sangat lebih baik, karena supaya kita menikmati betul
ujian atau puncak ibadah yang akan kita jalani nanti. Nah, Bapak Ibu semua, eh, sudah ada kami buatkan grup WhatsApp. Jadi nanti akan ada grup WhatsApp seluruh jamaah. Terus kita ada terbagi di 2 hotel. Terus tenda Minanya juga terbagi 2. Kenapa? Karena posisi saat kemarin kita pengajuan percepatan, kita ada di posisi paling akhir untuk apply visanya. Terbukti hari ini kita baru keluar visa karena dari pihak pemerintah ada beberapa layanan tenda yang sudah tidak tersedia lagi, sehingga kita, maksudnya yang dekat itu kemarin sudah close gitu, hilang di sistem, sehingga yang nanti ada sebagian jamaah yang tendanya akan kita usahakan upgrade ya Ustadz ya. Jadi tadi ada kurang lebih sekitar 17 jamaah itu bisa keluar visa. Kita sudah koordinasi dengan kantor urusan haji pemerintah Indonesia dan mendapatkan layanan yang tersedia saja. Jadi kita mau minta bayar mau lebih mahal pun pada saat di sistem itu kondisinya tidak bisa kita dapatkan pada saat itu. Tapi insya Allah saya sedang koordinasi untuk keutuhan layanan kita sehingga bisa sama-sama mencarikan pola terbaiknya ya. Terus nanti mohon izin Bapak Ibu semua ada grup nanti itu grup 39 grup 41 dan grup 17. Nah, grup 17 itu nanti muasasah masyarik ya. Muasasah masyarik itu nanti hanya saat puncak hajinya saja ya. Jadi nanti bareng Ustadz Faris 17 orang itu di muasasah masyarik. Lalu nanti ada 41 orang bareng saya dan para ustadz nanti mutawib di sana itu muasasah Duyuful Bait. Ya, jadi mungkin nanti ada ya saya sedang mengusahakan untuk bisa digabung ya. Dan kita upayakan kalau apartemen transitnya kita sudah fix di daerah Sidki ya Ustadz ya. Jadi nanti kita bisa cukup dengan jalan kaki ke area Mina atau ke area Jamarotnya. Jadi tidak perlu bis, kita sudah alokasikan supaya lebih mudah pergerakan dan pelaksanaan kewajiban haji kita nanti. Jadi nanti saya mohon izin untuk melakukan evakuasi atau penentuan grup WhatsApp. Terus juga nanti itu Bapak Ibu semua kita ada keberangkatan pun berangkatnya sama, tapi pulangnya ada 19 orang yang tanggal 22 Juni. Ya, jadi mohon mohon berkenan nanti kami atur, kami buatkan grup WhatsApp untuk koordinasi lebih detail. Bukan kami tidak mau menyatukan Bapak Ibu semua. Saya sudah berusaha semampu mungkin. Bahkan ya kemarin tuh Ustadz ada 1.312 yang visanya masih belum jelas kemarin. Jadi pemerintah itu tidak bisa mengamankan tenda yang sudah di booking. Goib Ustadz nggak tahu kemana gitu. Dan kami kemarin koordinasi alhamdulillah 1.300 ini visanya bisa keluar. Tapi pengkondisian tendanya berbeda. Pun juga dengan layanan-layanan lainnya. Mungkin kita tidak bisa bandingkan dengan jamaah-jamaah lain yang memang sudah terplanning daftar haji atau masa tunggunya itu 5-7 tahun ke belakang. Ya, saya masih ingat bahkan ya tadi Pak Jumadil, Pak Wahyudi, Pak Arifin, pas kemarin di Kalimantan Selatan ya, Bu Frida, Bu Reno, Pak Kasianto itu pada kalau dengan skema kuota kita itu sama-sama tidak punya planning untuk berangkat tahun ini kan. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan dengan skema kuota percepatan. Nah, kuota percepatan itu artinya 17.000 yang sudah terplanning tahun ini berangkat, mereka sudah
block seat, mereka sudah booking hotel dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kita itu memanfaatkan seat yang tersisa, memanfaatkan hotel yang tersisa, memanfaatkan layanan lainnya yang tersisa. Tapi ya kita sudah optimalkan, alhamdulillah di Mekah di Madinah kita menggunakan hotel bintang 5 Al Haram dan Millennium Akik karena memang tersedianya seperti itu. Terus di Makkah juga kita menggunakan Pullman Zamzam dan Hyatt Regency. Terus di tenda Mina dan Arafah juga kita mendapatkan layanan Masyarik dan Duyuful Bait. Jadi mohon sekali lagi berkenan dengan kondisi yang ada, kita sudah memaksimalkan dan alhamdulillah ya kita bersyukur hari ini visa sudah keluar semua, kita sudah cek tidak ada masalah dan insya Allah tanggal 26 Mei kita berangkat. Nah Bapak Ibu semua, nanti kami juga ada titik kumpul di Madinah, kita ada base camp besar di tengah-tengah. Jadi nanti saya sudah book aula ya untuk nanti ada jadwal pertemuan di Madinah. Jadi kita samakan lagi frekuensinya Bapak Ibu. Nanti jadwalnya kita akan sampaikan di detail itinerary nanti selama di Madinah. Hari apa saja kita kumpul, jam berapa saja kita kumpul. Mohon Bapak Ibu ikut serta dan berkoordinasi penuh terhadap apa yang sudah kami agendakan. Ya, khawatirnya nih kita menjadwalkan besok kumpul jam 8. Ternyata karena Ibu tidak hadir, terus Ibu qadarullah tidak baca grup WhatsApp, nanti tersesat, nanti nyasar, atau nanti jadi tidak berkomunikasi dengan baik dan menyulitkan jamaah lainnya. Ya, kita sama-sama memiliki prinsip sama-sama mandiri dalam kebersamaan, ya, dan bekerja sama dalam kemandirian kita. Jadi kita punya kewajiban untuk mandiri, kita juga punya kewajiban untuk bekerja sama selama masa perjalanan nanti, ya. Terus tadi ya saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ustadz. Pun kalau misalkan Bapak Ibu ada khilafiyah yang Bapak Ibu yakini misalnya, nah itu mohon jangan sungkan untuk mengkomunikasikan, ya. Misal ya kayak ada yang ingin tarwiyah atau yang mungkin kita melihat kondisi nanti sulit untuk tarwiyah, nanti silahkan komunikasikan, nanti kita musyawarah, ya. Kita musyawarah, nanti Ustadz yang akan memberikan pandangan, dan kami dari manajemen juga akan memutuskan apa yang kiranya paling terbaik dalam kondisi kita nanti. Ya, terus tidak masalah punya pandangan berbeda, tapi silahkan komunikasikan dengan baik kepada kami, sehingga nanti bisa kami jadikan pertimbangan untuk bisa mengakomodir kebutuhan untuk ibadah kita semua. Ya, jadi terus nanti Bapak Ibu yang punya kendala non ibadah itu juga silahkan komunikasikan, ya. Nanti ada grup yang disediakan, nanti ada tim mutawib. Jadi nanti di setiap hotel itu ada mutawib kami Bapak Ibu yang kami standby-kan untuk keperluan Bapak Ibu semua, ya. Jadi nanti ada Ustadz Rozikin, ada Ustadz Fadli, terus ada 3 mutawib yang kami siapkan. Itu mereka sama-sama dengan saya dan Ustadz Faris dan Ibu Dokter menjadi petugas dan pelayan Bapak Ibu semua dalam menjalankan ibadah. Ya, terus saat di Jakarta masih ada tim kami untuk berkoordinasi. Bapak Ibu monggo, yang penting harapan saya adalah Bapak Ibu semua tidak ada kendala atau kebutuhan yang diinginkan tapi tidak terkomunikasikan. Saya sekali lagi mohon untuk berkenan Bapak Ibu mengkomunikasikan apa-apa saja yang dibutuhkan, ya. Kecuali misalkan Mas Isan minta Ria buat beli oleh-oleh, nah itu nanti saya akan sampaikan ada enggaknya ya Bapak Ibu. Terus misal
Mas Isan di kamar hotel kurang air. Nanti insya Allah tim kami akan berkoordinasi karena kami sudah jadi begini Bapak Ibu, dalam konsep proses hajian ya, pemerintah Saudi itu mewajibkan busnya sudah ada, hotelnya sudah dibayar, terus tiketnya sudah ada ya, terus tenda Arafahnya juga sudah dibeli gitu Bapak Ibu semua. Itu sudah kita tunaikan semua ya, termasuk catering, hotel apartemen dan lain sebagainya. Halo? Ya, jadi sampai bisa keluar itu artinya semua layanan sudah ditunaikan. Kenapa sampai mungkin baru hari ini kami umumkan visa sudah selesai semua? Karena sampai kemarin ada, karena kita crowded, beberapa layanan yang belum bisa kita beli ya, sehingga baru hari ini visa keluarnya. Jadi pemerintah Saudi juga sudah ikhtiar sedemikian rupa dan kita sama-sama menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita untuk menunaikan ibadah ini. Halo, suara saya Pak terdengar jelas? Jelas, Mas Isan. Oke. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, dari kami manajemen konsorsium bareng-bareng ya, kita ada beberapa travel yang bergabung. Kita sudah tunaikan kewajiban-kewajiban yang sudah kita sampai keluar visa, dan dalam eksekusinya kita akan kawal terus sehingga dalam perjalanan ini kita bisa diberikan kelancaran dan kemudahan Bapak Ibu semua. Silakan Kang Anwar kalau ada pertanyaan atau hal lain. Nah, baik. Terima kasih Pak Ihsan telah memberikan masukan dan tambahan untuk informasi kita ya. Dan alhamdulillah ini ada yang bertanya, insya Allah Ibu Anita Roselina. Assalamualaikum Bu Anita, halo. Cek Bu Anita. Monggo Bu Anita. Ini informasi yang lumayan baru ya tadi disampaikan oleh Pak Ihsan bahwa grup itu akan dipecah dua gitu. Akan dipecah dua dengan dua lokasi yang berbeda. Dua lokasi yang berbeda. Nah, saya itu nggak kebayang gitu seberapa jauh lokasi yang berbeda itu. Kemudian pada saat terus kemudian diputuskan ustadznya ikut grup yang satu, yang grup satunya lagi ustadznya siapa gitu. Terus nanti koordinasinya pada saat ibadah itu bagaimana? Gitu itu yang mungkin tolong Baik. dijelaskan juga gitu karena saya nggak kebayang Hayat dan Pullman itu kan jaraknya juga sekitar 500-an 200-an meter ya. Baik Ibu, jadi tadi ya untuk kenapa jadi dibagi dua? Karena pertama, misalkan Ibu Anita itu kami alokasikan di Al-Haram dan Pullman. Karena Ibu saat kemarin itu masuk pada periode yang pertama apply visa percepatannya. Ya, jadi kami kemarin mengurutkan sesuai dengan urutan pendaftaran Bapak Ibu semua dan visa di-approve-nya oleh Kementerian Agama, dan itu kami alokasikan di Al-Haram dan di Pullman. Lalu untuk nanti setiap masjid setiap hotel itu ada ustadznya, itu juga kita sudah tentukan. Nah, kemarin Ustadz Faris itu karena yang belakangan, yang terakhir, maka Ustadz kami masukkan di grup yang 17. Tapi nanti di hotel transitnya kita barengan. Terus nanti juga saya sudah siapkan 2 Ustadz tambahan untuk nanti di Hotel Madinah. Jadi di setiap hotelnya, di setiap grupnya kita sudah tambahkan beberapa asatid untuk ikut membantu mendampingi Bapak Ibu semua. Jadi kita sudah atur sedemikian rupa Bapak Ibu. Nanti saya akan buatkan grup WhatsApp sesuai alokasinya.
dan nanti kita bisa sama-sama berjalan. Jadi ada momen kita bareng-bareng semuanya ya, seperti ketika nanti di apartemen transit kita bareng-bareng. Tapi ada momen-momen di mana kita harus sesuai dengan kemarin applyan visa kita itu di muasasah mana gitu. Jadi ada momen-momen itunya, Bu. Nanti kami akan detailkan lebih lanjut posisinya seperti itu. Izin menambahkan Mas Ihsan. Silakan, Dr. Faris. Pertama Ibu, tadi saya koordinasi sama Mas Ihsan karena kita berpikir juga karena ada 2 hotel yang berbeda ya. Maka Mas Ihsan itu sewakan ya satu tempat pertemuan, dan di situ nanti kita akan kajian-kajian juga koordinasi hal-hal yang sifatnya teknis yang paling baru. Jadi insya Allah itu, dan itu tempatnya di tengah dan dekat sekali dengan pintu paling viral se-Madinah ya, pintu 335 itu. Kemudian juga kan kita ada alat komunikasi. Jadi Ibu kalau ada pertanyaan, ada sesuatu yang muskil atau apa, bisa hubungi Mas Ihsan terkait dengan teknis, bisa hubungin saya terkait dengan urusan ibadah. Nah itu tetap insya Allah nggak membingungkan, insya Allah Ibu ya. Dan kita akan semangat kebersamaan ini tetap akan kita jaga insya Allah walaupun hotelnya berbeda gitu. Seperti itu Bu Anita. Aman, Bu Anita. Baik, karena ini ada. Oke, nanti teknis ibadahnya juga sama, kita akan detailkan. Misal saat di Madinah, kalau jadwal Raudoh itu hari ini kita belum dapat tepatnya ya Ustadz ya. Masih menunggu dari muasasah kita dapat hari apa. Nanti kita akan ada jadwal titik ketemu bersama gitu ya. Misalkan kita ketemu di pintu sekian ya. Karena kadang-kadang satu hotel pun ada yang di lobi, ada yang di halaman masjid, ada yang di mana. Nah itu nanti biasanya kita kumpul di titik pintu nomor berapa gitu ya. Nah nanti di setiap hotel sekali lagi kalau dibagi itu ya kita memplotkan misalkan yang di 39 orang itu ada 2 mutawib yang khusus ya menunggu Bapak Ibu semua. Terus nanti yang di 19 orang itu ada 1 mutawib yang khusus nanti memastikan Bapak Ibu semua juga gitu. Jadi kita akan siapkan tim-tim khusus untuk nanti mendampingi Bapak Ibu semua. Jadi nanti misalkan ada ibadah kita kumpul di mana, saya pasti akan sosialisasikan di grup WhatsApp Bapak Ibu. Ya, nanti juga termasuk teknis-teknis lainnya juga kita akan atur sedemikian rupa. Ada pertanyaan lagi Pak Ihsan dari Bu Yuli. Bagaimana dengan maktabnya? Apakah sudah confirm di maktab berapa? Baik, ini Ibu Yuli boleh ini nama lengkapnya Yuli apa Ibu? Izin. Ibu Yuli Nasari bukan? Halo Bu Yuli. Mungkin via teks boleh. Ini Yuli Mustafa itu. Jadi nanti Bapak Ibu semua, maktabnya posisinya pun hari ini di tenda mana kita belum dikasih tahu. Ya, semua se-Indonesia belum ada yang dapat detail. Jadi biasanya plotting itu di hari-hari mendekati. Kita hanya dikasih tahu areanya saja. Ya. Nah, tadi yang 30, makanya besok nanti kita akan ada manasik khusus untuk yang 17. Kalau yang kemarin kita manasik di mana di Sentul, itu sebagian besar ada di yang maktab yang kemarin kita tunjukkan di 116 atau di paket C ya. Terus baik Ibu Yulina Sari ya. Nah, termasuk Ibu Yulina Sari ini masuk pada tahapan terakhir kemarin apply visanya. Ibu Yulina Sari dan tim 7 orang ya dari Fahmi Utama itu baru masuk kuota percepatan yang keluar 17 April ya. Jadi 17 April keluar dan pada saat itu Kemenak tuh sudah nutup user tapi ngeluarin visa ya, ngeluarin kuota tapi usernya tidak bisa diakses pada saat itu. Dan
ya tadi Ibu Yulina Sari itu masuk di kita yang 17 orang ini masuk pada kategori yang 1.312 orang yang kita diberikan akses oleh Kemenag itu untuk mengambil kuota atau untuk mengambil zona 5 untuk tendanya. Zona 5 yang agak jauh, tapi nanti saya akan usahakan untuk upgrade Bapak Ibu semua. Jadi karena kemarin kita punya kebutuhan supaya visanya keluar, karena kita sama-sama tahu kita sudah isu tiket ya tanggal 26, terus tidak hanya kita 17 orang, ada 1.300-an yang posisinya kemarin maktabnya itu, tendanya itu, jatahnya itu hilang di sistem, bukan hilang di sistem, disembunyikan oleh oknum lah, sederhananya begitu. Jadi kemarin kita susah payah dan baru hari ini keluar visanya. Mungkin Bu Yulina juga tadi saya lihat baru buka visanya kan ya hari ini ya. Posisinya begitu. Nanti posisi detailnya akan kita informasikan. Terus kita akan upayakan untuk bisa bergabung semuanya. Jadi saya akan mengusahakan ya mudah-mudahan itu bisa terwujud atau setidaknya berbeda sedikit lah gitu ya tempatnya yang sama-sama bisa dijangkau oleh satu sama lain. Begitu untuk Ibu Yulina Sari. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Mungkin izin Ustadz Faris mungkin untuk closing statement di malam hari ini. Monggo. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk itu wajib dalam berusaha, dan Allah Subhanahu wa taala itu suka pada hamba yang berusaha itu dia benar-benar bersungguh-sungguh. Ya, innallaha yuhibbu idza amala ahadukum amalan an yutqina. Dia tekuni itu. Jadi kita coba koordinasi, kita coba alternatif yang terbaik, itu semua adalah usaha yang kita sama-sama coba lakukan semaksimal mungkin. Tetapi jangan lupa bahwa segala sesuatu sudah dalam kitab ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini sama sekali bukan untuk memaklumi kalau nanti ada kekacauan, bukan. Sebab itu tidak berarti kita ikhtiar yang terbaik. Tetapi ya, bahwa segala sesuatu itu kita mesti serahkan sepenuhnya kepada Allah pula, jangan mengandalkan usaha kita. Artinya kita tetap ada, siapkan diri kita ketika melakukan perjalanan, apalagi perjalanan haji. Pasti cobaannya, kemudian tantangannya, challenge-nya, itu pasti ada, Bu. Ya, ikut travel manapun, berangkat tahun berapapun, kumpul di satu tempat yang terbatas dengan jumlah sebanyak itu, gak mungkin ideal. Jadi sama-sama kita luaskan hati kita untuk itu. Ya, tapi insya Allah kita akan usahakan yang terbaik buat semuanya, insya Allah. Semoga Allah SWT meridhai kita semua, banyak-banyak berdoa ya, sebab segala sesuatu di atas ketentuan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum semuanya. Terima kasih Mas Ihsan, terima kasih Tuan Anwar, terima kasih teman-teman semua, insya Allah. Insya Allah. Baik. Terima kasih Ustadz Faris. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Faris sampai kepada kita dan kita bisa paham atas kondisi yang akan kita jalani nanti bersama, dan mudah-mudahan tentunya Allah lancarkan, Allah mudahkan, dan ibadah kita juga dihusyukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita akhiri kajian hari ini atau manasik hari ini dengan pembacaan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ihsan, terima kasih Ustadz Faris, terima kasih semuanya.